Apa itu bahaya minum antibiotik tanpa anjuran dokter? Jadi, apabila teman-teman mengkonsumsi antibiotik tanpa anjuran dari dokter atau apalagi kalau salah dosisnya, salah frekuensinya, atau salah jenis antibiotiknya, maka akan terjadi yang namanya resistensi terhadap bakteri. Apa itu resistensi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, teman-teman, saya akan memberikan atau membahas beberapa informasi penting tentang antibiotik. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar antibiotik. Poin yang pertama adalah mengapa antibiotik membelinya harus dengan resep dokter. Yang kedua, penyakit infeksi apa saja yang dapat diobati dengan antibiotik. Dan poin yang ketiga, bahaya mengkonsumsi antibiotik tanpa anjuran atau resep dari dokter. Nah, teman-teman, sebelum masuk di poin yang pertama, saya memohon atau berharap teman-teman mau mensubscribe channel saya dan like. Juga apabila bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share agar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan informasi penting ini. Oke, poin yang pertama, mengapa antibiotik membelinya harus dengan resep dokter? Nah, karena antibiotik ini termasuk obat keras yang tidak boleh mengkonsumsi sembarangan atau tanpa anjuran dari dokter. Dan antibiotik ini hanya dapat digunakan untuk pengobatan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri, ya, bukan infeksi karena virus. Nah, untuk mengetahui infeksi itu disebabkan oleh bakteri atau virus hanya dengan cara pemeriksaan dokter. Antibiotik harus dibeli setelah pasien konsultasikan penyakitnya kepada dokter sehingga diberikan resep antibiotik tersebut, baru pasien tersebut bisa membeli antibiotik dan mengkonsumsinya sesuai resep yang dokter anjurkan. Poin yang kedua, penyakit infeksi seperti apa yang dapat diobati oleh antibiotik? Nah, jadi ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang dapat disembuhkan atau diobati dengan mengkonsumsi antibiotik. Berikut beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang pertama, radang paru. Ada juga infeksi kantong kemih. Dan yang ketiga, ada sebagian besar infeksi karena luka, dan ada juga infeksi karena penularan seksual. Nah, itulah macam-macam beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri sehingga dapat diberikan antibiotik. Namun, meminumnya pun tidak asal antibiotik karena beda jenis penyakit, beda jenis juga antibiotiknya. Maka dari itu, mengapa harus melalui pemeriksaan dokter terlebih dahulu baru bisa mengkonsumsi antibiotik. Nah, apa saja macam-macam antibiotik? Nah, antibiotik banyak macamnya. Yang paling kita sering ditemui yaitu seperti amoxicillin, ampicillin, cefadroxil, ciprofloxacin, dan masih banyak lagi. Namun, teman-teman ingat, jangan mengkonsumsi antibiotik tanpa anjuran atau pemeriksaan dari dokter terlebih dahulu. Oke, kita berlanjut ke poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Bahayanya mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dari dokter. Apa itu bahaya minum antibiotik tanpa anjuran dokter? Jadi, apabila teman-teman mengkonsumsi antibiotik tanpa anjuran dari dokter atau apalagi kalau salah dosisnya, salah frekuensinya, atau salah jenis antibiotiknya, maka akan terjadi yang namanya resistensi terhadap bakteri. Apa itu resistensi? Nah, resistensi itu bakteri menjadi beradaptasi sehingga menjadi kebal terhadap antibiotik, sehingga apabila teman-teman kedepannya mengalami infeksi bakteri, maka akan sangat sulit untuk disembuhkan menggunakan antibiotik tersebut karena bakteri tersebut sudah beradaptasi dengan antibiotiknya sehingga tidak dapat
bahkan sulit untuk sembuh. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja informasi antibiotik dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat teman-teman praktekkan. Bila informasi atau video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.